Selamat pagi anak-anak kelas 4 yang hebat, kembali belajar bersama Pak Guru. Pada hari ini anak-anak akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran yang ketiga. Tapi sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Pak Guru doakan semoga anak-anak dalam keadaan sehat. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dengan mengucap basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan berdoa kita semua diberi kemudahan dan kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, pada pembelajaran hari ini, anak-anak akan mempelajari tentang cara mengemukakan pendapat dan pentingnya menjaga kelestarian sumber daya alam. Tujuan anak-anak belajar pada hari ini, dengan membaca, anak-anak mampu memahami cara menyampaikan pendapat dengan benar. Dan dengan membaca, anak-anak mampu memahami pentingnya menjaga kelestarian sumber daya alam dengan benar. Baik anak-anak, mari kita pelajari bersama. Pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak telah belajar tentang berbagai pekerjaan dan pentingnya bekerja. Sekarang, bacalah cerita tentang akibat tidak mau bekerja berikut. Cerita yang berjudul Semut dan Belalang. Di tengah hutan, hiduplah seekor semut yang sangat rajin. Setiap hari, semut itu selalu bekerja mengumpulkan makanan dan menyimpannya di dalam lumbung. Teriknya matahari dan derasnya air hujan tidak mengurangi semangat sang semut untuk mengumpulkan makanan. Dengan bersusah payah, sang semut bekerja keras untuk membawa makanan, kemudian dikumpulkan dan disimpan di dalam lumbung rumahnya. Pada suatu hari, ketika sedang bekerja, sang semut bertemu dengan seekor belalang yang sedang asik berjemur sambil bermalas-malasan. "Hai Mut, kamu sedang apa?" tanya belalang. "Aku sedang mengumpulkan makanan untuk persiapan musim dingin," jawab semut. "Ah, buat apa kamu melakukannya sekarang? Musim dingin masih lama. Lebih baik kita bermalas-malasan dahulu," kata belalang lagi. Sang semut tidak memedulikan belalang. Dia tetap bekerja mengumpulkan makanan yang dijumpainya. Demikianlah sepanjang hari sang semut sibuk bekerja, sementara sang belalang bermalas-malasan. Akhirnya musim dingin tiba. Sang semut yang rajin itu duduk dengan nyaman di dalam rumahnya yang hangat. Ia menikmati makanannya yang berlimpah. Belalang termenung sedih di rumahnya karena tidak memiliki makanan sedikit pun. Sang belalang hampir mati kelaparan. Sang semut datang dan memberinya makanan. Sejak saat itu, sang belalang rajin bekerja mengumpulkan makanan seperti sang semut. Nah, itulah cerita sang semut dan belalang. Nah, anak-anak, sebagai tugas anak-anak, tulislah pendapatmu tentang sikap yang diperlihatkan oleh semut dan belalang. Anak-anak bisa menulis pendapat tentang sikap semut, pendapat tentang sikap belalang, dan sikap yang harus dicontoh oleh anak-anak. Nah, silakan anak-anak tulis pendapat anak-anak ini di buku tulis anak-anak. Silakan tulis dengan tulisan yang rapi agar mudah dipelajari kembali. Kerjakan dengan semangat.
Nah, lalu bagaimana cara menyampaikan pendapat yang baik? Salah satu nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila adalah memberikan kebebasan dan hak bagi setiap warga negara untuk berpendapat. Oleh karena itu, kita harus selalu memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berpendapat. Selain itu, kita harus menghargai pendapat tersebut, walaupun kita tidak setuju dengan pendapatnya. Bagaimana cara menyampaikan pendapat? Nah, cara menyampaikan pendapat adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyampaikan pendapat dengan sopan. Yang kedua, tidak memotong pembicaraan orang lain. Yang ketiga, berpendapat harus didasarkan pada akal sehat dan hati nurani yang luhur. Kemudian yang keempat, kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Nah, itulah cara menyampaikan pendapat yang baik. Nah, tahukah anak-anak siapa yang bekerja agar lingkungan tetap terlindungi? Ya, mereka adalah pencinta lingkungan. Mereka adalah orang-orang yang bekerja untuk melindungi lingkungan tanpa imbalan atau bayaran. Pencinta lingkungan bekerja di berbagai wilayah. Kamu juga bisa menjadi seperti mereka. Tugas pencinta lingkungan ini adalah menjaga lingkungan dari perusakan dan pencemaran akibat ulah manusia. Kamu dapat menjadi bagian dari mereka yang peduli terhadap lingkungan. Nah, banyak cara dan usaha yang dapat kita lakukan untuk melestarikan alam. Misalnya dengan menggalakkan penanaman pohon di sekitar kita, menerapkan sistem tebang pilih, yaitu memilih tumbuhan yang sudah tua dan besar. Yang berikutnya adalah melakukan reklamasi pantai. Kemudian menangkap ikan menggunakan alat yang ramah lingkungan. Nah, anak-anak tidak diperbolehkan menangkap ikan dengan bahan peledak maupun dengan racun. Yang berikutnya, mengurangi penggunaan pupuk kimia. Berikutnya adalah mengolah limbah dan sampah. Kemudian membatasi pengambilan barang tambang. Nah, itulah beberapa contoh cara dan usaha yang bisa kita lakukan untuk melestarikan alam. Nah, dampak atau akibat jika kita tidak peduli terhadap lingkungan, yang pertama adalah terjadi bencana tanah longsor dan banjir yang pastinya akan merugikan kita semua. Yang kedua, udara akan tercemar akibat polusi. Yang ketiga, terjadi kepunahan pada hewan dan tumbuhan tertentu. Dan yang keempat, terjadi pemanasan global. Nah, anak-anak, mari mulai saat ini kita lebih peduli menjaga dan merawat lingkungan kita, yang tentunya dengan kemampuan anak-anak menjaga dan merawat lingkungan kita. Dengan cara sederhana, kita bisa menjaga dan merawat lingkungan kita. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini kita akhiri sampai di sini. Pada pembelajaran selanjutnya, anak-anak akan belajar tentang memberikan pendapat tentang tokoh cerita dan mengamalkan Pancasila, khususnya sila pertama. Pesan Pak Guru untuk anak-anak hari ini, anak-anak harus selalu berdoa, bersyukur, dan beribadah tepat waktu. Anak-anak juga bisa berlomba-lomba dalam kebaikan. Anak-anak juga harus menjadi contoh yang baik untuk teman-teman dan lingkungannya. Anak-anak juga harus selalu menghormati orang tua
dan Bapak Ibu guru. Serta tak lupa anak-anak harus selalu mematuhi protokol kesehatan. Baik anak-anak, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan Pak Guru dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.